One time. You turn me on like a light switch when you're moving your body round and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 ingin memberikan kalian sebuah podcast yang bermateri Badan-Badan Perjuangan Awal Kemerdekaan. Happy watching. Selamat pagi semuanya. We are Plasma. Hai. Jadi di pagi hari yang cerah ini kita memiliki rencana untuk melakukan podcast sesama grup. Ya. Sebelumnya itu aku ingin perkenalan diri dulu sih. Iya sih. Ya. Jadi di sini nama aku Fani Meronisa. Nama saya Luna Aulia Putri Priyanto. Nama saya Sadik Willy Widyadana. Oke. Jadi sebelum melanjutkan itu kita tuh memiliki yang tuh awal deh, Iya, ya kan benar. bisa dibilang. Nah, untuk Sadik sendiri kita tuh memiliki topik tentang apa sih Sadik? Topik tentang Badan-Badan Perjuangan Awal Kemerdekaan. Nah, jadi badan-badan awal perjuangan kemerdekaan itu pertama kali akan dijelaskan oleh Sadik. Nah, Oke. jadi aku ingin bertanya nih Sadik. Ya. Kan sebelumnya TKR itu kalau nggak salah ada yang namanya Badan Keamanan Rakyat gitulah, ya kan? Ya. Nah, apa sih Badan Keamanan Rakyat itu dan kenapa itu bisa terbentuk? Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya BKR itu? Bisa dijelaskan tidak? Iya. Bisa, jadi itu sebelum TKR, badan yang terbentuk memang itu adalah Badan Keamanan Rakyat. Jadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR ini dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang ketiga. Nah, ini seterusnya itu dia diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Nah, ini untuk faktor pembentukan dari BKR itu ada dua ya. Yang pertama itu BKR itu BKR itu ditujukan untuk memelihara keamanan umum bersama-sama dengan para rakyat dan jawatan-jawatan negara. Karena pada masa itu suasana Indonesia masih sangat sengit atau sangat panas. Dan yang kedua itu, karena kan Indonesia pada masa itu belum mempunyai suatu badan kemiliteran. Jadi diperlukannya segera untuk membentuk suatu badan kemiliteran. Jadi terbentuklah Badan Keamanan Rakyat. Oh gitu ceritanya. Jadi dia itu memiliki dua faktor ya. Faktor yang pertama itu untuk memelihara keamanan bersama itu dia itu dengan para rakyat dan jerawatan negara karena pada masa itu suasana Indonesia masih sengit. Ya. Lalu yang kedua tadi karena apa? Faktor yang kedua aku lupa. Jadi faktor kedua itu karena pada masa itu Indonesia belum memiliki suatu badan kemiliteran, jadi makanya dibutuhkan Oh karena dia belum memiliki badan kemitraannya. kemiliteran. Kemiliteran. Ya. Oh, jadi yang kedua karena belum memiliki badan kemiliteran. Nah, untuk pertanyaan yang kedua sih mungkin bisa dilanjutkan dari Luna. Oke. Karena ini merupakan suatu badan kemiliteran, siapakah komandan BKR pada masa itu dan siapa saja sih anggota pada saat itu? Jadi komandan BKR untuk pada masa itu komandan BKR itu adalah Aruji Kartawinata. Di mana Aruji ini pada 23 Agustus 1945 diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi komandan BKR. Nah, anggota-anggota dari BKR ini terdiri dari beberapa para pemuda yang sebelumnya itu pernah mendapatkan pendidikan militer. Nah, pendidikan militernya itu dia sebagai tentara HIHO, pembela tanah air, KNIL dan lain sebagainya lah. Gitu. Oke. Jadi komandan BKR itu Arji Kartawinata. Iya, Aruji Kartawinata. Oke, setelah dibentuknya susunan anggota BKR, apakah BKR itu mempunyai BKR darat, laut, dan udara?
Dan kalaupun ada, kalau TKN punya 3 tempat kemilikan tersebut, pastinya kan BKR juga punya lah. Nah, kalau ini ada memang yang untuk BKR tuh ada. Itu berpusat di Jakarta, di mana para muda dan mantan anggota PETA segera merumuskan struktur tempat BKR tersebut sesuai dengan teritorial pendudukan Jepang. Nah, sehingga saya ini apa tuh BKR pusat ini? BKR daerah pusat, dia diketuai oleh Museni Mukmin dan anggota-anggotanya itu seperti Rawi, Latif Nanengrat, Arifin, Mahmud, dan Zulkifli Lubis. Dan itu di BKR Laut itu terdiri dari anggota-anggota yang dibentuk oleh Mas Padi, Mata Dinata, dan R. Suryadi ya. Dan mereka ini merupakan bekas murid dan guru dari sekolah pelayaran tinggi. Dan untuk pembentukan BKR penerbangan atau udara itu sih belum terbentuk secara pasti, tapi sudah ada rencana untuk dan sudah ada awal rencana dan tempat-tempat pangkalan udara sudah ditetapkan untuk dibentuknya suatu jawatan penerbangan. Dan akhirnya BKR udara ini ada, tapi ya saat setelah BKR ini diubah menjadi TKR. Oh, seperti itu ceritanya. Ya. Oke, jadi ada sedikit pertanyaan dikit lah ya. Ya. Jadi setelah semua ini, kapan BKR ini akhirnya diubah menjadi TKR? Nah, jadi itu BKR ini yang akhirnya diubah menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 melalui maluang pemerintah. Dan alasannya diubah menjadi TKR karena untuk memperkuat keamanan umum dan mencapai dengan efisiensi militer yang lebih tinggi. Jadi TKR itu dibentuk pada tanggal 5 Oktober pada tahun 1945 ya? Kalau ini Nah, jadi setelah saya sendiri menjelaskan dan mereka ini memberikan pertanyaan tentang BKR atau Badan Kamar Rakyat. Soalnya itu kan dalam sila yang ketiga itu ada pembentukan badan-badan lainnya. Salah satunya itu yaitu pembentukan KNIP ya, atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sebelumnya itu data yang kedua, ada nggak yang tahu tentang pembentukan KNIP? Lumayan sih, kayak aku lumayan tahu tentang pembentukan KNIP. Oh, jadi saya. bisa kamu tanyakan ke dia langsung lah ya. Bisa. Oke. Jadi yang saya mau tahu itu bagaimana sih pembentukan KNIP pada awalnya tuh, coba ceritakan sedikit. Oke, jadi sebelumnya itu kan sejarah DPRI itu dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Pusat atau yang disebut dengan KNIP, ya kan? Terus KNIP ini itu dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 dan diresmikannya itu di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta, ya kan? KNIP ini merupakan badan pembantu presiden yang keanggotaannya itu terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan di daerah. Selain itu, termasuk juga ada anggota mantan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi KNIP itu ya istilahnya bisa dibilang sebagai badan-badan pembantu presiden. Jadi pada sebelum DPR itu berarti ada KNIP. Nah, iya betul. Selain itu juga, KNIP itu diketuai oleh Kasman Singo Dimejo, itu sebagai ketua KNIP. Nah, tentunya kalau ketua kan pasti memiliki wakil dong. Jadi Kasman ini memiliki 3 wakil ketua. Yang pertama itu Sutarjo Karto Hadikusumo. Sutarjo Hadikusumo ini tuh sebagai wakil ketua pertama. Lalu yang kedua itu ada Mr. Johannes Latuhari. Mr. Johannes Latuhari sebagai wakil ketua kedua. Dan yang ketiga itu ada Malik sebagai wakil ketua ketiga. Oh, jadi berarti ketua ini diwakili oleh 3 wakil ya? Iya, dia meskipun ini sendiri dia tetap memiliki 3 wakil gitu. Banyak sekali ya. Iya, banyak. Oke. Nah, saya tuh kurang pertanyaan ada lagi untuk tentang KNIP. Jadi apa kalau bisa lanjutin? Bisa. A few moments later. Saya ada pertanyaan nih. Jadi KNIP kan memiliki fungsi ya. Nah, KNIP ini fungsinya apa aja sih kalau boleh tahu?
Nah, menurut saya sih KNIP tuh yang saya ingat ya ada 3 fungsi sih buat KNIP. Nah, untuk fungsi yang pertama itu dia tuh sebagai pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Berarti KNP itu salah satu pembentuk alat kelangkaan pada keamanan negara ya? Iya, bisa jadi bisa disebut dengan kelengkapan lah bisa. Buat keamanan negara? Iya. Lalu yang kedua itu dia itu fungsinya itu sebagai membantu tugas kepresidenan dan penasihat presiden. Jadi kalau Bisa tugas menasihati. presiden tuh KNP ini membantu lah ya dalam Ya, bisa dan juga dibilang menjadi begitu. penasehat. Betul. Dan yang ketiga ini dia tuh sebagai pertahanan dan keamanan negara. Oh, seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang sih tujuan dari KNIP ini itu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat gitu sih menurut saya. Jadi itu ya berarti dari pembentukan menuju ke tujuannya ya, tujuan dari Iya, KNIP. visi juga. Nah, A few moments later. Oke, tadi kita melanjutkan apa lagi nih? jadi kan pastinya kan setelah dari pembentukan dari TKR itu kan berubah dari TKR. Nah, ini TKR ini misalnya kan temenmu yang salah satu lagi ada Luna yang bernama Dian. Iya. Nah, dia mungkin lagi sibuk ya. Ya ada lagi ada kesibukan di luar, jadi nggak bisa hadir untuk di sini. Nah, jadi kan apa tuh mungkin saya tahu sedikit lah tentang pembentukan dari TKR ini. Iya. Nah, jadi coba mohon ditanyakan ke saya. Oke, jadi apa yang menjadi latar belakangnya terbentuknya TKR ini? Nah, jadi TKR ini kan terbentuk mungkin kayak apa tuh sampai dari TKR yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 yang akhirnya itu diumumkan oleh Presiden Soekarno pada 23 Agustus 1945. Nah, jadi kan apa tuh setelah pembentukan TKR ini setelah dibentuknya dirumuskan strukturnya, Ya. akhirnya itu BKR ini diubah jadi TKR dan itulah latar belakang dari terbentuknya TKR. Ya sama aja kayak penjelasan dari latar belakang TKR, BKR. Jadi hampir sama ya. Ya, hampir sama ya. Ya, hampir sama aja. A few moments later. Oke, jadi selanjutnya mengapa sih pemerintah akhirnya memutuskan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat TKR ini? Ini dia alasan untuk dibentuknya pembentukan keamanan seperti TKR itu karena kan akibat dari kedatangan tentara sekutu dan Nica ya, tentara sekutu dan Nica setelah Jepang menyerah. Nah, mereka ini apa tuh mempunyai tujuan segala macam untuk yang awalnya mungkin kayak mau cuti, akhirnya mereka mau menjajah kembali Indonesia karena merasa bahwa karena mereka menang, akhirnya apa tuh mereka mau kembali ke Indonesia untuk menjajah. Oh, jadi itu alasan mengapa pemerintah membentuk TKR ini. Ya, untuk kayak memperkuat keamanan. Oke, selanjutnya. A few moments later. Nah, jadi itu aja yang saya tahu tentang TKR, sedikit-sedikit aja lah itu. Mungkin untuk nanti temenmu ya. Iya. Jadi, Temenmu ya. Iya. Karena ada Maksudnya dia nggak sih? Iya, nanti. saya itu mau naik-naik sedikit kepada kalian ya. Nah, Iya. itu mungkin dari kalian tahu lah nih, tahu atau nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nah, jadi itu kan soalnya saya sebelum Supriyadi itu kan dia akan jadi pimpinan tertinggi TKR, tapi jadi nggak pernah muncul dalam bentuk jabatannya. Iya. Apakah Bu Orip selalu wakil yang telah ditetapkan juga tidak muncul dalam jabatannya? Setauku enggak ya, karena UNIP ini segera menyusun organisasi markas tinggi TKR. Kemudian disusun juga organisasi markas besar umum atau yang disingkat MBU, serta perpindahan markas besar umum berdasarkan syarat dari UNIP karena dia dipindahkan dari Purwokerto ke Yogyakarta. Ada alasan tertentunya. Jadi alasan tentunya itu karena Purwokerto tuh memiliki luas kira-kiranya 100 km, sedangkan Yogyakarta memiliki luas yang jauh lebih luas. Oh, jadi Urip ini tetap ada sebagai wakil ya? Iya. Oke. Artinya itu mau bertanya ya, Fani? Iya. Oh, boleh mau nanya apa? Iya, pengen juga sih. Oh iya, boleh dong, boleh ditanya. Nah, jadi kan sebelum itu kan setelah BKR Laut berubah nama menjadi TKR Laut dan perpindahan TKR Laut ke Yogyakarta,
dilangsungkan kata itu perundingan antara pimpinan-pimpinan. Iya, ada. Nah, siapakah orang-orang tersebut? Siapa sih sebenarnya orang-orang tersebut dan apa sih hasil dari perundingan tersebut sebenarnya? Jadi saya mau kasih tahu ya anggota-anggota pimpinannya itu. Jadi antaranya itu ada Mas Pardi. Mas Pardi. Iya, ada Muhammad Nazir juga, Sumarno, R.M. Martadinata dan Ed Suwardi dan Urip Soemarjo selaku kepala staf umum. Oh, berarti tadi ada berapa ya? 6 ya? Oh, berapa sih? Ada sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 orang ya. Urip Soemarjo jadi 6. Oh, 6. Iya. Iya, iya. Dan ada juga hasil perundingannya juga loh. Jadi Iya, tadi kan aku bertanyakan hasil perundingan sebenarnya apa sih ya kan? Jadi mereka tuh hasil perundingannya itu telah dibentuknya markas tertinggi TKR Laut serta Mas Fadli ini yang tadi anggotanya itu Iya. ditetapkan sebagai kepala staf umum TKR Laut dan telah dibentuknya 3 divisi. 3 divisi. Iya. Divisi 1 tuh ada Apa aja di tuh 3 divisinya? Jawa Barat, Cirebon. Yang pertama. Iya itu. Terus divisi 2 Jawa Tengah, Purwokerto. Oh, yang ketiga? Jawa Timur. Setelah itu dan MT dan markas tinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa telah dibentuknya bagian penerbangan bagian dari markas besar umum dan Sarjadi Sweja Darman dan Soe Karmen Martudi Sumo masing-masing diangkat sebagai kepala staf umum dan wakil jawatan penerbangan. Oh, jadi setiap mereka tuh diangkat lah ya kan ceritanya oleh Itulah ketuanya tadi ya. Itulah jawaban dari pertanyaan kamu itu. Oke. A few moments later. Sebelumnya tadi kan udah dijelaskan nih oleh Sadik dan Luna tentang TKR, salah satunya pembentukan TKR ya. Ya. Iya, Terus ada tadi. markas-markasnya juga, Iya. terus pimpinan-pimpinan dari TKR juga. Nah, betul sekali. Terus aku nih pengen tahu sih apa sih akhir dari TKR ini seperti apa gitu kan? Dari kalian berdua tuh ada nggak sih yang tahu akhir dari TKR tuh seperti apa? Mungkin saya tahu dikit lah. Nah, jadi itu akhirnya TKR itu dia akhirnya itu pemerintah mengubah TKR ini menjadi TNI pada 26 Januari 1946. Nah, pemerintah ini awalnya kan ubah jadi TNI yang nanti akhirnya itu lama-lamaan diubahnya lagi menjadi beberapa ganti nama terus. Jadi nanti akhirnya itu diubahnya TNI ini menjadi TNI. Nah, yang dikenal sekarang. Makanya kenapa TNI awal atau cikal bakal dari terbentuknya TNI itu awal itu dari PKR ke TKR ke TNI baru masuk ke TNI. Nah, ini alasan diganti apa tuh diubahnya dari TKR dari TNI atau Tentara Republik Indonesia itu karena untuk menyempurnakan organisasi Tentara Indonesia menurut standar militer internasional. Oh, menyempurnakan ya. Iya, untuk menyempurnakan. Oke, saya juga tahu kenapa TKR bisa berubah jadi TNI itu karena ada beberapa faktor. Di antaranya itu ada banyaknya laskar perjuangan dan pembahasan senjata yang dibentuk oleh RI di daerahnya masing-masing. Oh, berarti selain itu dia memiliki faktor-faktor Iya, ada juga ya. faktornya dari Oh, iya. TKR menjadi TNI. Oke, oke, oke. Jadi Baiklah guys, ini adalah akhir topik dari badan-badan perjuangan awal kemerdekaan yang tadi dibahas tuh awalnya dari PKR, habis itu masuk ke TKR, yang akhirnya itu TKR dari TNI dan TNI ini yang akhirnya setelah berubah nama berapa kali menjadi TNI. Dan TNI ini merupakan TNI ini yang awalnya itu PKR TKR itu jika bakal terbentuknya itu TNI. ya betul sekali. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Luna ingin menjelaskan itu apa sih gimana sih jalan ceritanya ya kan sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama semuanya. A few moments later. Selanjutnya kami mengundang dua narasumber untuk membahas materi selanjutnya tentang perebutan senjata dan pengambilan kekuasaan dari pihak Jepang. Nah, kedua narasumber ini sebelumnya kami akan kenakan dulu. Saya Dimas Ardiansyah ada 12.5.
Saya Muhammad Nazarudin dari kelas 12-5. Nah, jadi mereka ini guys akan menjelaskan tentang materi-materi sekarang ini. Nah, selamat pagi Nazar dan juga Dimas. Pagi Bani. Nah, jadi di sini kami ingin bertanya beberapa kepada kalian berdua. Nah, aku pertama ingin bertanya kepada Nazar deh, pertama. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama buat Nazar itu, bagaimana sih perebutan dan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang pada masa awal kemerdekaan itu seperti apa? Oke, Bani izin jawab. Jadi pada masa awal kemerdekaan itu tentara Jepang pada saat itu sudah menyerah. Namun mereka masih berada di Indonesia karena mereka masih memiliki fasilitas-fasilitas yang cukup strategis, gitu Bani. Oh, Gitu. jadi tentara Jepang ini masih berada di Indonesia setelah kemerdekaan. Iya betul. Selanjutnya, Untuk selanjutnya itu ketakutan apa yang sedang dialami pada saat perebutan senjata menurut Ruslan Abdul Ghani? Jadi pada saat itu menurut Ruslan Abdul Ghani mereka memiliki ketakutan karena pihak sekutu yang akan datang ke Indonesia dia hendak melucuti Jepang dan memberikan Indonesia kepada Belanda, gitu Pak. Oh, jadi dia takut karena dia itu melecuti ini senjata ya? Iya, betul. Oh. selanjutnya itu, selanjutnya yang di mana? Yang ketiga itu apa ya? Oh ya ini deh. Upaya apa sih yang dilakukan para pemuda dan tokoh nasionalis Indonesia pada saat konflik bersenjata melawan Jepang? Upaya yang dilakukan apa saja? Oke, jadi upayanya itu para pemuda dan tokoh nasionalis Indonesia berhasil melakukan pengambilalihan kekuasaan sipil dan militer dari tangan Jepang, gitu Pak. Oh jadi gitu upaya yang dilakukan para pemuda dan tokoh nasionalis. Iya, betul sekali Pak. Jadi, apakah kamu tuh tahu salah satu daerah yang dia melucuti itu senjata tentara Jepang? Kurang tahu Pak Sadik, jadi mungkin Dimas bisa jelaskan. Oh, apakah kamu bisa jelaskan apa saja daerah yang melucuti senjata tentara Jepang? Oke. Jadi yang saya mau tahu itu yang saya mau tahu itu salah satu daerah yang melucuti senjata tentara Jepang itu di mana? Di Yogyakarta. Oh, jadi Yogyakarta ini ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Perebutan persenjataan pasukan Jepang. Di bagaimana? Kota Baru. Kota Baru. Di Kota Baru. Oh, di Kota Baru. Jadi saya mau tahu bagaimana sih latar belakang dari perebutan senjata Jepang di Kota Baru ini? Jadi serbuan Kota Baru itu dilatar belakangi oleh keberadaan gudang persenjataan pasukan Jepang yang masih bercokol di markas Kota Baru. Padahal bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Jadi mereka ini apa tuh untuk mau melucuti senjata tentara Jepang, tapi kan Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Iya. Jadi yang saya mau tahu itu, jadi apa penyebab terjadinya pertempuran ini? Jadi pertempuran ini ditujukan untuk merebut persenjataan pasukan Jepang yang masih ada di Yogyakarta. Peristiwa ini diawali dengan adanya perundingan antara Jepang dengan Yogyakarta pada tanggal 6 Oktober 1945 yang tidak menghasilkan sebuah kesepakatan karena Jepang tidak ingin menyerahkan senjata kepada Yogyakarta. Oh, jadi babat perjanjian sebenarnya ada perjanjian awalnya itu yang akhirnya tidak disetujui karena Jepang tidak mau memberikan senjatanya kepada Indonesia itu, kepada rakyat Yogyakarta. Nah, ini selanjutnya itu apa? Apakah kamu tahu lebih tentang daerah sekitar selain Yogyakarta?
jadi kami kan satu salah sumber lagi yang mungkin akan membahas salah satu daerah sekali lagi yang akan membahas yang dirujutinya sejarah Jepang. Nah, kami akan mengundang Suris, ini dia Suris. Nah, jadi kan tadi kan sudah dibahas atau dijelaskan dengan salah satu narasumber kita terkait dengan daerah-daerah atau salah satu daerah yang dimana dirujutinya senjata Jepang ini. Nah, apakah Suris tahu daerah lain yang dimana dirujutinya senjata Jepang ini? Nah, itu terjadi di Semarang. Oh, di Semarang. Nah, jadi itu di Semarang itu pertempuran apa yang terjadi sih? Itu terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Oh, jadi saya mau tahu itu adalah bagaimana sih apa itu pertemuan 5 hari Semarang ini? Nah, jadi awal mulanya itu pertempuran ini disebabkan oleh pasukan Jepang yang tidak menerima kekalahannya terhadap sekutu dan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi tentara Jepang ini tidak menerima kekalahan dari sekutu. Iya, betul. Oh, jadi yang selanjutnya itu bagaimana sih latar belakangnya itu? Latar belakangnya jadi gimana pertemuan 5 hari Semarang terjadi? Latar belakang terjadinya itu seperti apa? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya itu. Peristiwa itu terjadi pada 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945 yang dipicuti tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Malaria Pusat Pulsara, yang juga didaulatkan sebagai dokter yang akan memeriksa persediaan air minum di daerah Candi yang kabarnya diracuni oleh Jepang. Oh, jadi saat Dr. Karyadi ini mau mengecek sumber air atau tampungan air yang ada di Semarang, akhirnya itu ditembak tewas sama tentara Jepang ya? Iya. Jadi kan itu kan udah masuk ke dalam atau tampungan air yang ada di Semarang, akhirnya itu ditembak tewas sama tentara Jepang ya? Jadi kan itu kan udah masuk ke dalam tadi itu yang terbelakang gitulah kayak gimana jadinya. Biasanya itu yang saya mau tahu tujuan dari pasukan sekutu datang ke Ambarawa pada tanggal 20 Oktober. Jadi ini saya mau tahu itu sih apa? Jadi saya mau tahu itu apa tujuan dari pasukan sekutu datang ke Ambarawa? Nah, jadi pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bedel yang di bawah pimpinan yang mendarat di Semarang dengan tujuan untuk mengurus tawanan perang dan pasukan Jepang yang berada di Jawa Tengah. Oh, jadi itu awalnya pasukan sekutu ini datang ke Semarang untuk mencuri senjata. Iya. Karena akhirnya tentara Jepang ini menembak Dr. Karyadi tewas. Iya, betul. Terima kasih ya Suris telah menjelaskan memberikan informasi terkait pertemuan 5 hari yang di Semarang. Baiklah. Baiklah, itu dia yang kita ketahui dari cerita yang diceritakan oleh Suris, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Baiklah, terima kasih kepada Suris. A few moments later. Materi yang terakhir itu adalah kedatangan tentara sekutu dan Nica. Nah, jadi kan kita memiliki 4 materi untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kita memiliki 2 narasumber untuk diwawancarai. Sebelumnya bisa tidak perkenalkan dulu nama kamu siapa dan asal kelasnya dari kelas mana? Perkenalkan nama saya Astaga Tanjung dari kelas 12-5. Perkenalkan nama saya Rahmat Fauzi dari kelas 12-5.
Oke, jadi di sini ada Astaga dan juga ada Rahmat. Jadi pagi hari ini bagaimana? Apakah ini hari yang menyenangkan atau yang tidak gitu? Suasana pada pagi hari ini. Sangat sangat menyenangkan bagi kami. Dia akan menceritakan tentang awal kedatangan Taskutu dan Nica. Jadi coba ceritakan bagaimana kedatangan Taskutu dan Nica ini. Mana? Jadi, yang pertama, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Yang kedua, sekutu ingin melucuti senjata tentara Jepang dan mengembalikan pemerintahan sipil. Yang ketiga, sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah penjajahan Jepang termasuk Indonesia. Oh, jadi ada tiga alasan ya kenapa datangannya. Yang pertama itu karena kenapa tadi, Mat? Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Oh, jadi pertama Jepang menyerah tanpa syarat. Yang kedua itu tadi sekutu tadi itu ingin melucuti senjata Jepang ya. Betul sekali. Dan yang ketiga itu Jepang itu ingin menguasai kekuasaan pemerintahan sipil. Betul. Oke. Jadi itu ya awal kedatangan tentara Jepang ya. Itu tentara sekutu. Jadi sekarang itu saya mau nanya apa saja dampak atau penyebab dari kedatangan tentara sekutu ini ke Nica? Gimana? Apa aja? Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Yang kedua, Belanda yang beralasi dengan sekutu ingin kembali menjajah Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua bertanggung jawab atas wilayah penjajahan Jepang termasuk Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, jadi penyebab kedatangan tentara sekutu itu karena Belanda ini menang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi itu mereka berhak untuk kembali ke Indonesia untuk menjajahnya Indonesia kembali padahal sudah proklamasikan kemerdekaan. Iya, betul. Oh, oke. Jadi gitu ya guys, awal kedatangan dari tentara sekutu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Astaga Tanjung. Nah, jadi di situ setelah Rahmat menjelaskan beberapa tadi sudah dijelaskan, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Astaga. Nah, jadi aku pengen tanya nih sama Aga. Kan pada saat itu katanya pesawat sekutu itu mulai menyebarkan pamflet dari atas udara atas pemerintahan Belanda. Informasinya itu apa saja sih yang terdapat dari pamflet tersebut? Pamflet itu berisi berbagai macam informasi dan instruksi. Misalnya informasi tentang Jepang menyerah kepada sekutu dan instruksi agar tentara Jepang tetap menjaga status quo. Status quo, maksud dari status quo itu apa ya? Kalau boleh tahu. Status quo itu tentang Jepang tetap menjaga status quo. Status quo yang dimaksud itu agar tentara Jepang berdiam diri di dalam Indonesia sampai rakyat sekutu datang kembali membawa tentara Jepang kembali ke negaranya. Berdiam diri yang maksudnya nggak usah buat aksi apapun gitu. Iya. Oke. Jadi isi pamfletnya itu informasi-informasi yang diberikan oleh apa tadi? Informasi oleh Belanda. Yang pertama tadi informasinya apa? Jepang menyerah kepada sekutu. Oh, yang pertama Jepang itu menyerah kepada sekutu. Lalu instruksinya itu agar tentara Jepang menjaga status quo. oh iya, baiklah. Berarti Jepang tuh harus menjaga status quo. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa yang kan sebelumnya itu kan ada katanya yang diceritakan oleh Suharyo Patmowiryo dalam memoirnya itu apa saja sih yang diceritakan dari si Suharyo Patmowiryo? Dalam memoir Suharyo Patmowiryo, beliau menceritakan bahwa banyak di antara rakyat Surabaya yang langsung menyobek selebaran atau pamflet itu, menyobeknya. Dan ia juga mengungkapkan bahwa pamflet itu
menjadi salah satu bukti pamflet itu justru memancing kemarahan rakyat Surabaya, dan rakyat Surabaya ini sehingga rakyat Surabaya ini melakukan aksi massa yang menyasar kepada orang Belanda, Indonesia atau siapapun yang dianggap mereka mendukung Belanda. Oh, baiklah. Jadi seperti itu kisah yang diceritakan oleh Astaga tentang pamflet-pamflet yang diterbangkan dari atas udara. Baiklah, itu informasi yang dijelaskan oleh Astaga dan Rahmat tentang kedatangan tentang Sekutu dan Nica. Terima kasih ya untuk Rahmat dan Astaga. baik. Terima kasih.